langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, halo sahabat, salam jumpa kah? Kembali Anda ikuti Radio Sahabat Isoman untuk edisi hari ini Sabtu 21 Agustus 2021 ya. Dan seperti biasanya kurang lebih sampai dengan jam 9 nanti kita akan ngobrol bersama sahabat-sahabat yang pernah terpapar COVID-19. Kita akan dengar cerita-cerita pada saat sahabat ini atau kita sebut penyintas ya, ini mulai terpapar, kemudian bagaimana beliau ini menghadapi masa-masa sulit ya, sehingga sampai saat ini bisa beraktivitas kembali. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Ninda. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga dan juga punya usaha frozen food ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Ibu Ninda, frozen food ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Ibu, mungkin speakernya bisa di-off-kan dulu. Iya, soalnya suaranya nanti jadi tumpang tindih. Halo, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Ibu, mungkin speakernya bisa di-off-kan dulu. Iya, soalnya suaranya nanti jadi tumpang tindih. Halo, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Iya, maaf, ini suaranya delay ya, jadi berulang-ulang begitu. Coba. Sudah? Iya, Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Iya, maaf, pagi. ini suaranya delay ya, jadi berulang-ulang begitu. Coba. Sudah? Iya, Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Iya, maaf, pagi. ini suaranya delay ya, jadi baik. Iya, Ibu Ninda bisa langsung Iya, Bapak. Iya, bisa langsung menginformasikan Bu bagaimana ketika awal mula terpapar COVID-19. Silakan Bu. Baik. Jadi awal mula Iya, Ibu Ninda bisa langsung Iya, Bapak. Iya, bisa langsung menginformasikan Bu bagaimana ketika awal mula terpapar COVID-19. Silakan Bu. Baik. Jadi awal mula Iya, Ibu Ninda bisa langsung Iya, Bapak. Iya, bisa langsung menginformasikan Bu bagaimana ketika awal mula terpapar COVID-19. Silakan Bu. Iya, mohon maaf sahabat, nanti kita akan coba kita perbaiki lagi sambungan atau saluran kami. Mungkin ada trouble yang memang harus kita perbaiki. Nanti kita akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengajak seluruh warga bangsa, khususnya masyarakat Jawa Timur, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun ini, banyak sektor ekonomi terdampak, khususnya bagi para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, sektor sosial, sektor keagamaan, banyak juga yang terdampak. Tapi bangsa ini dibekali oleh social capital yang luar biasa. Oleh karena itu,
dengan terus merajut kebersamaan di antara yang satu dengan yang lain. Insya Allah kita bersama bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh dan Indonesia tumbuh. Begitu juga warga Jawa Timur. Insya Allah saya yakin warga Jawa Timur yang dikenal memiliki tingkat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang luar biasa, maka saya pun yakin insya Allah Jawa Timur tangguh dan Jawa Timur tumbuh. Tetaplah optimis, tetaplah husnudzon terhadap Rahman Rahimnya Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 merdeka. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, coba kita usahakan supaya ini tidak delay lagi ya. Oke, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ninda. Ya, baik, coba kita usahakan supaya ini tidak delay lagi ya. Oke, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ninda. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya sayang, itu Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB, begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan
peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif, baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita coba menghubungi Ibu Ninda kembali. Lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita coba menghubungi Ibu Ninda kembali. Ya, ternyata memang masih ada delay ya. Jadi mohon maaf untuk sementara masih kita upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Ninda, tapi kita simak dulu satu lagu berikut ini. Ya sahabat, kita coba menghubungi kembali Ibu Ninda ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ninda. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya Ilham dari Suara Sidoarjo, Ibu. Oke, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, Ibu Ninda ini termasuk salah satu sahabat yang dulu sempat terpapar COVID-19. Nah, ini bisa cerita Bu, kira-kira kapan terpaparnya, kemudian bagaimana saat itu Ibu menghadapinya, apakah sempat panik atau bagaimana begitu Bu? Silakan.
Jadi tanggal 13 Juni itu suami saya sudah sakit. Sakit itu panas, jadi panas, badan panas. Cuman memang suami saya itu punya bawaan jantung sama paru-paru. Rasanya memang karena saya kan ada alat untuk ini, apa ini? Apa? Tensi. Alat untuk tensi, saya tensi ternyata tensinya tinggi. Suami saya nggak bisa tidur sekitar 3 hari itu. Sampai pada maksudnya akhirnya, selain ibu yang terpapar juga suami ibu juga terpapar semuanya. gitu? Oh semuanya. Satu rumah, jadi 3 anak saya, saya, suami, dan ada mbak yang nemenin anak-anak itu juga ikut kena semua. Ya ampun, jadi satu keluarga kena semua dan bareng gitu ya Bu ya? Iya, bareng. Jadi yang memang yang pernah awal itu suami saya, jadi akhirnya saya bawa ke RSI, kata dokter disuruh opnam karena takutnya adanya pembengkakan jantung waktu itu. Terus disuruh opnam tapi saya nggak mau karena suami saya pernah opnam dan lebih stres kalau di rumah sakit. Saya minta bawa pulang, saya tanda tangan dan belum sempat antigen waktu itu. Sudah pulang tapi saya nggak enak hati. Akhirnya saya PCR ke Natos. Saya PCR besoknya tanggal 16 PCR-nya. Tanggal 17 hasilnya keluar. Ternyata positif. Jadi tanggal 17 positif itu suami saya udah lemas. Cuman alhamdulillah nggak pakai sesak. Malam itu saya nganterin itu, saya nyetir itu sudah pusing sebenarnya kepala saya. Cuman saya pikir mungkin karena kecapean aja. Malam ternyata saya menggigil. Badan saya panas. Akhirnya besoknya saya telepon puskesmas. Saya kabarkan kalau suami saya positif. Saya bilang sama puskesmas, ternyata sama puskesmas disuruh PCR. Jadi tanggal 18-nya itu, jadi tanggal 19 saya PCR. Dan hasilnya? Saya positif. Positif juga ya? Ya, saya positif juga. Waktu saya positif itu anak-anak saya sudah saya bawain baju semuanya, mau saya tetapkan kayak ibu saya di Kepintang. Saya antigen anak saya, ternyata positif juga. Iya. Di situ ya saya kalau dibilang stres, cuman kalau saya stres, saya panik, saya mikirnya yang ya nggak bakal bisa teratasi malahan karena suami saya juga nggak bisa ngapa-ngapain di kamar, memang masih sakit. Terus habis itu disuruh, Iya, Bu, kalau boleh tahu antara bapak sama ibu ini gejalanya sama atau beda-beda? Beda-beda. Jadi suami saya itu lebih ke susah banget tidur. Habis itu jantungnya berdebar-debar. Karena memang ada tensi ya, kepala pusing. Nggak pakai linu. Kalau saya badan saya linu semua, badan saya sakit, linu. Kepala saya pusing-pusingnya tuh sampai pusing berat. Jadi sampai sakit sekali pusingnya. Untungnya itu mbaknya, anak itu masih bisa nanganin. Jadi masih sakitnya belum parah waktu itu. Jadi saya istirahat, mbaknya yang nemenin anak-anak. Jadi gantian waktu itu. Akhirnya PCR semua ternyata positif semua. Kan PCR-nya di puskesmas. Ternyata positif semua. CT saya yang paling rendah. Jadi CT saya sampai 11 waktu itu. Tidak ada kayak ini Bu, kayak sesak nafas atau penciuman mati gitu, rasa juga nggak ada. Jadi suami saya duluan, jadi suami saya itu 4 hari nggak bisa ngerasain makanan, nggak bisa nyium. Tapi saya, setelah suami saya, akhirnya saya Putih. Juga saya sama ya? Lama. Saya lebih lama, jadi saya sekitar semingguan. Itu saya nggak bisa nyium, nggak bisa merasakan makanan waktu itu. Tapi alhamdulillah saya nggak pakai sesak. Itu yang saya bersyukur itu di situ. Dan semua anggota keluarga juga nggak kena sesak nafas sih kayaknya ya Bu ya? Alhamdulillah. Saya memang sudah jaga-jaga ada oksigen di rumah. Ada 2 oksigen. Takutnya saya lebih ketakut suami saya sih. Karena suami saya kan ada riwayat paru-paru juga. Dan ada pembengkakan jantung juga. Nah, ini kan semua keluarga terpapar gitu ya. Untuk Bapak waktu itu apakah dilakukan isolasi mandiri semua di rumah gitu, atau mungkin ada yang di rumah sakit atau bagaimana Bu saat itu?
Jadi saat itu karena COVID lagi naik-naiknya, karena saya sudah juga lapor puskesmas, yang otomatis seandainya saya positif, saya harus dicarikan rumah sakit. Nama puskesmas sudah dicarikan rumah sakit, tapi saat itu rumah sakit semua penuh. Bahkan di asrama haji juga penuh. Tapi saya juga bersyukur, alhamdulillah nggak pakai ke rumah sakit karena lebih baik di rumah. Saya kan punya anak kecil, Pak. Iya. Kalau harus ke rumah sakit dan berpisah sama anak-anak, saya mikir juga kasihan anak-anak. Saya mikirnya gitu. Tapi suami saya, tapi susahnya ini karena kan satu keluarga kena semua gitu ya Bu ya. Ya, gitu. Begitu. Tapi selama isolasi mandiri berarti semuanya dilakukan di rumah gitu ya Bu ya? Di rumah. Mulai dari kena sampai sembuh dilakukan di rumah. Sampai sembuh. Jadi yang di rumah yang ke dokter ibu saya di Ketintang itu yang ke dokter, saya dimintain apa aja keluhannya. Jadi suami saya keluhannya apa. Untungnya anak-anak saya itu nggak ada keluhan, jadi mereka ceria-ceria aja. Panas 2 hari, ceria-ceria. Mereka main, udah kayak bukan orang sakit sih. Yang parah memang saya, suami. Oke, jadi kalau anak-anak ringan dan 2 hari sudah sembuh gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini selama melakukan isolasi mandiri, ini kan tentunya perlu perjuangan juga ya Bu di rumah karena semua terpapar gitu. Nah ini bagaimana Bu, kayak asupan makanan, kemudian apakah memang ini ada minta bantuan sama tetangga atau cukup masak sendiri, kemudian mengkonsumsi obat-obatannya ini apa saja? Jadi alhamdulillah mertua saya itu sebelah rumah pas. Setiap hari mertua saya itu ngirim makanan. Ibu saya yang di Ketintang juga ngirim makanan. Saudara-saudara ipar itu yang deket-deket itu juga ibaratnya menyemangati kita dengan ya itu tadi mengirim makanan. Jadi kita nggak keluar sama sekali. Usaha saya sebenarnya di depan rumah pas juga. Saya di depan rumah pas waktu itu memang sempat disuruh tutup. Disuruh tutup, tapi karena saya merasa saya tidak kontak dengan mereka, akhirnya diperbolehkan untuk ketua RT-nya ya sudah nggak apa-apa. Yang penting tidak nggak ada kontak sama mereka. Jadi ya semua makanan. Kalau memang saudara lagi nggak, ya saya GoFood gitu aja sih. Gitu aja. Terus nggak masalah dengan makanan ya Bu. Dengan kata lain makanan ini meskipun nggak ada rasa gitu masih tetap aja dikonsumsi gitu kan. Jadi itulah salah satunya kita bisa sembuh juga. Mungkin juga bisa dicontoh sama yang lainnya. Memang nggak enak Pak, rasanya makan itu nggak enak, pahit rasanya. Tapi saya mikirnya, saya lihat anak-anak, kalau saya nggak sembuh, saya nggak bisa ngurus mereka gitu. Jadi siapa yang mau nemenin mereka kalau nggak saya? Jadi saya di situ makan semua makanan, saya makan, nggak ada rasanya pun saya makan. Jadi sampai sayur-sayur yang memang double-double kan Pak, akhirnya saya ngirim, mertua saya ngirim, saya makan semua. Hanya pengen saya sembuh gitu aja. Kan biar imunnya naik, saya lebih begitu sih. Nggak ada, rasanya memang nggak ada, tapi semangat untuk sembuh itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Suami saya juga, ayo Mas, kita harus sembuh. Kalau nggak gitu, anak-anak saya masih kecil. Anak saya 3 masih kecil-kecil semua. Jadi kalau saya nggak sembuh, gimana mereka? Saya mikirnya gitu aja. Semua vitamin, herbal minuman yang diberi saudara-saudara itu saya minum semua. Nggak pakai, ya lebih ke kayak suami saya kan masih milih-milih makanan, lebih ke nggak enak ini, makanan ini nggak enak kayak gitu. Tapi ya saya semangatin, Mas kalau nggak makan imunnya turun, nggak bakal bisa sembuh. Jadi kita paksa. Jadi memang orang COVID itu memang nggak enak makan kan Pak? Iya. Pahit makannya, terus agak mual kayak gitu. Tapi ya harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya lemas, badannya lemas, nggak sembuh-sembuh akhirnya. Oke. Itu sih saya. Bu Ninda juga melakukan kayak misalnya berjemur gitu atau olahraga ringan gitu. Jadi saya di depan rumah itu kan ada kayak garasi mobil. Itu matahari itu langsung nyentrong ke situ. Jadi pagi itu saya duduk-duduk di situ di teras depan rumah, nggak sampai keluar. Ya berjemurnya di situ sama anak-anak, sama suami kayak gitu. Oke, baik. Bu, apakah mohon maaf sudah divaksin mungkin keluarganya atau belum pada saat kena itu? Oh belum, memang belum waktu itu. Jadi memang saya belum vaksin, suami saya belum vaksin.
mbaknya anak juga belum vaksin waktu itu. Oke. Kan karena masih Juni. Iya. Terus dari ketika mulai terpapar sampai sembuh, ini berapa hari ya, Bu? Sekitar, pokoknya saya di swab itu tanggal 19, terus saya tanggal 27 itu sudah antigen sendiri di rumah, dan itu sudah negatif. Tanggal 2 PCR, karena PCR-nya lewat puskesmas, hasilnya itu tanggal 14 Juli. Jadi lama sekali. Iya. Karena lebih dari 2 minggu ya? Jadi saya nunggunya itu lama sekali sebenarnya, karena memang waktu itu lagi meledaknya ini kasus COVID ya. Kasus COVID. Jadi kata puskesmasnya memang ya nggak bisa cepet. Padahal waktu saya positif itu hari ini saya PCR, besok sudah keluar hasil positifnya. Tapi pas saya negatif itu hasilnya lama sekali. Oke. Iya, Bu, ini memang waktunya sangat mepet ke jam 9 karena memang kita harus sudahi ya. Tapi mungkin kalau ingin berterima kasih atas proses yang sudah dialami Ibu ini, ya, Ibu ingin berterima kasih kepada siapa, Bu? Yang pertama pasti sama Allah yang telah memberikan kita kemudahan untuk sehat lagi. Yang kedua, orang tua dan mertua saya serta saudara-saudara saya. Saudara Ipa, saudara kandung, lebih ke saudara sih yang banyak membantu saya. Oke. Kemudian kalau ada saran-saran apa, Bu, yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu ketika terpapar COVID hingga melalui masa-masa yang menyeramkan ya, orang bilang katanya begitu saat terpapar ini. Mungkin ada yang bisa kita share pada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Monggo silakan. Yang pertama, jangan panik. Karena COVID ini bukan, kalau semakin kita panik, imun kita semakin turun, malah kita nggak bisa mikir. Sebenarnya badan kita ini sakitnya seperti apa. Jadi kita harus tahu sakit kita ini kan ada beda-beda kan. Ada yang sakit kepala, ada yang sampai sesek. Nah, kita lihat dulu kita sakitnya apa. Konsultasi ke dokter kan online bisa. Terus makan, itu makan yang penting. Makan, gizi harus cukup. Jadi dipaksa. Memang semangat itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak semangat, akhirnya bawa semuanya. Akhirnya malas makan, malas minum obat, malas berolahraga, seperti gitu sih. Jadi lebih ke semangat, jangan panik aja sih. Oke. Baik, Ibu Ninda, terima kasih sekali. Mudah-mudahan informasinya ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya, atau sedang isolasi mandiri, dan mereka juga ada semangat seperti yang dirasakan oleh Ibu untuk sembuh gitu kan. Baik. Oke, Bu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dan salam juga buat keluarga Bapak dan putra-putrinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baru saja kita